Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hari ini kita akan membahas tentang struktur CPU. Struktur CPU, dimana kalau nanti Bapak membahas tentang atau Bapak mengucapkan tentang CPU, itu adalah bagian dari komponen Central Processing Unit atau kalau bahasa kitanya adalah prosesor. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya nanti ada bahasa CPU, itu adalah eh, menyangkut tentang sebuah prosesor ya. Jadi bedakan antara komputer CPU karena di dalam komputer pasti ada CPU, tapi di dalam CPU tidak ada komputer dalamnya. Kemudian adapun materi kita kali ini adalah tentang menjelaskan isi dari CPU atau prosesor, menjelaskan struktur dari CPU, menjelaskan siklus instruksi. Siklus instruksi ini ada dua, ada siklus pengambilan dan siklus eksekusi. Kemudian ada menjelaskan interupsi, ini tujuan yang membahas tentang tujuan interupsi, kelas sinyal interupsi, dan proses interupsi. Nah, baik kita akan masuk ke materi yang pertama, menjelaskan tentang isi dari CPU. Nah, sebelum kita masuk ke CPU, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya CPU itu adalah Central Processing Unit, bukan komputer. Di dalam komputer ada CPU. Jadi tolong hati-hati ya. Karena ini bahasa umum yang salah kaprah. Ya, ini salah kaprah namanya. Di dalam komputer itu ada CPU, tetapi di dalam CPU itu tidak ada komputer. Ya, di dalam CPU tidak ada komputer. Ya, bahasa umumnya CPU itu sebenarnya maksudnya adalah komputer desktop, sebuah perangkat komputer yang letaknya di bawah meja. Nah, itu adalah komputer. Ya, itu bahasanya adalah CPU, tapi itu salah kaprah. Jangan dipakai lagi. Nah, jadi dari gambar ini adalah struktur komputer. Di dalam komputer itu ada CPU. Nah, di dalam CPU ada apa? Di dalam CPU itu ada register. Nah, ini Bapak katakan. Ada arithmetic logical unit, ada control unit, dan ada internal interconnect connection. Jadi, kalau misalnya Bapak membahas tentang CPU, berarti yang Bapak maksudkan adalah prosesor. Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar dari yang Bapak ajarkan dengan perkembangan prosesor saat ini. Nah, bedanya adalah penambahan VGA, ya, VGA, Video Graphic Adapter, ke dalam CPU. Ya, VGA ke dalam prosesor. Apa buktinya? AMD Ryzen, AMD Ryzen, Intel Core i3, i5, i7. Nah, itu adalah penambahan VGA ke dalam prosesornya. Ya, jadi coba dilihat dan perhatikan bahwasanya prosesor sekarang ini memiliki teknologi VGA dengan kemampuan 14 nanometer untuk Intel. Nah, untuk AMD Ryzen itu sudah sampai 7 nanometer kalau tidak salah. Nah, nanti silakan dicari apakah benar dia menggunakan teknologi 14 nanometer atau 7 nanometer. Kemudian apa yang dimaksud dengan nanometer? Ya. Kemudian uh, di dalam CPU ini kita akan membahas yang pertama adalah arithmetic and logical unit. Kita akan membahas tentang ALU, control unit, kemudian register. Nah, secara umum Bapak akan jelaskan CPU di mana nanti akan ada register di dalamnya. Register ini tidak Bapak ulas karena penggunanya nanti terlihat jelas ketika saudara membuat program. Ya, program. Program. Jelasnya pada membuat program ya. Kalau Anda membuat program, maka fungsi register ini akan diketahui. Apa buktinya? Yaitu penggunaan variabel. Ada variabel, kemudian ada konstanta. Bapak singkat saja. Variabel ini adalah nilai yang tidak tetap. Nah, biasanya peletakannya menggunakan diawali dengan bentuk alfabet. Boleh huruf A, boleh apa? Boleh beberapa kalimat. Kalau misalnya pisah, boleh menggunakan underscore. Nah, ini nilai yang tidak tetap. Nah, penempatannya berada pada register. Dengan syarat dia harus dikenali terlebih ya, dengan syarat dia harus terlebih dahulu dikenali mulai dari tipe datanya dan penempatan tipe datanya dan posisinya, apakah dia dikenal sebagai global
global variable atau local variable. Oke. Nah, sekarang Bapak akan lebih dahulu menjelaskan tentang CPU saja. Minggu berikutnya kita akan membahas tentang arithmetic and local unit. Yang tapi tidak seminggu, paling 2 atau 3 hari lagi Bapak udah keluarkan video tentang arithmetic and local unit. Nah, kemudian kita bahas dulu tentang CPU. Ya, ini tentang prosesor. Kita P saja ya. Nah, ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Nah, dalam mengerjakan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Jadi, tetap saja yang namanya prosesor itu komponen dasarnya harus ada itu, control unit, dan register. Kemudian ditambah dengan CPU interconnection. Nah, CPU interconnection ini sama dengan penghubung atau sistem bus. Ya. Nah, bahan pembuatnya berbeda dengan bahan pembuat sistem bus pada motherboard. Kalau motherboard itu sudah jelas dia terbuat dari tembaga. Sedangkan kalau di dalam prosesor itu terbuat dari pasir. Nah, ini coba sudah lihat apa ya bahan pembuat CPU interconnection dari prosesor. Nah, jadi nanti jangan kaget. Supaya sudah tahu bahan penghubung antara komponen yang ada di CPU itu ALU, CU, dan register itu terbuat dari pasir. Nah, silakan sudah tulis di komen di bawah ya apakah benar atau tidak bahwasanya CPU interconnection ini terbuat dari pasir ya. Kemudian jelaskan bagaimana dia terbuat, boleh Anda tulis di bawah bagi yang tahu ya. Kemudian perangkat yang pertama adalah arithmetic local unit. Ini bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. Nah, ALU ini sering disebut dengan bahasa mesin atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin dan diberikan padanya. Nah, kalau sudah berbahasa machine language atau sudah menggunakan bahasa mesin, maka dia harus dikonversi, ya, dikonversi ke bilangan biner. Jadi kalau misalnya saudara membuat saya dan ini ditampilkan, maka S ini harus dikonversi ke dalam biner. Apa standar digunakan? Standarnya adalah ASCII. ASCII. Nah, nanti sudah lihat tabel ASCII. Coba Anda konversi saya ini berapa binernya. Nah, baru itu yang akan dieksekusi. Di mana eksekusinya? Di ALU. Jadi kalau kemarin sudah PTI belajar tentang konversi bilangan, ya berarti sudah mengetahui tentang secara tidak langsung sudah membahas tentang ALU. Nah, itu memang ada letaknya di arithmetic and local unit. Ya, benar. Nah, kemudian ada CU atau control unit. Nah, control unit ini berfungsi untuk bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya fungsi dari control unit itu adalah mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer. Berarti fungsi CU ini adalah mengontrol operasi CPU, kemudian mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Nah, termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam tanggung jawab dari unit control. Nah, jadi bagaimana cara dia mengetahui apa instruksi yang akan diambil? Maka ada namanya prediction untuk mengambil instruksi. Ya, jadi nanti di siklus eksekusi atau siklus interupsi, siklus instruksi nanti akan ada siklus pengambilan dan ada siklus eksekusi. Nah, nanti di sana peran dari control unit. Kemudian ada namanya register. Nah, secara umum register ini adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Nah, memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jadi selagi datanya dibutuhkan oleh CPU, maka dia akan diletakkan pada register. Jika tidak, dia akan dikeluarkan. Ya. Kemudian ada namanya CPU interconnection.
Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Maksudnya adalah CPU interconnection ini merupakan penghubung antara komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Jadi dia menghubungkan antara komponen internal dengan bus-bus eksternal. Bus eksternal kemarin sudah Bapak bicarakan pada waktu awal-awal perkuliahan, yaitu sistem bus. Nah, komponen internal CPU itu terdiri dari ALU, unit control atau CU, dan register-register. Nah, komponen eksternal dari CPU ini biasanya berupa memori utama dan peranti masukan dan I/O. Memori utama ini sudah Bapak jelaskan. Kemudian piranti input dan output juga sudah Bapak jelaskan. Nah, penghubungnya adalah sistem bus. Nah, bagaimana bentuk komponen internal CPU? Jadi, yang menghubungkan antara komponen CPU, memori, dan I/O itu adalah kontrol bus ini. Kontrol bus. Sistem bus. Di mana sistem busnya ini sudah Bapak jelaskan di awal-awal. Nah, tinggal dia dikoneksikan dengan CPU. Nah, dengan dibaginya jalur-jalur ini menjadi 3 bagian, kontrol bus, data bus, dan address bus, maka CPU dengan komponen eksternalnya tinggal berkomunikasi saja. Kalau misalnya ada pengendalian untuk mengontrol komputer, maka akan dikirim melalui kontrol bus. Jika ada data dikirim atau digunakan baik dari CPU ke memori atau I/O ke CPU atau sebaliknya, maka digunakan data bus. Kemudian kalau misalnya ada operasi yang akan diambil atau akan dieksekusi atau akan disimpan, maka gunakan alamat yang pada address bus. Gunakan jalur address bus. Nah, nanti dia akan dihubungkan atau diatur oleh control unit. Nah, fungsi dari komponen ini tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana struktur internal CPU? Kita masuk materi yang kedua. Struktur internal CPU ini terdiri dari ALU, control unit, kemudian ada register. Control pad ini untuk pengendali jalur. Control pad ini untuk mengendali internal CPU interconnection. Oke. Nah, pengendali ya. Nah, kemudian kita lihat yang namanya unit arithmetic logical unit atau ALU ya. Nah, ini ada status flag. Ini adalah menandakan kondisi dari register. Nah, ini Bapak. Oke, yang pertama adalah tentang status flag. Ini adalah penanda tentang isi dari register. Registernya apakah masih ada nilai yang overflow, ada yang akan dieksekusi berikutnya, atau masih ada nilai yang akan dieksekusi. Nah, ini nanti akan diberikan tanda di sini. Jadi status flag itu adalah penanda. Ya. Penanda apakah bilangannya dipakai atau tidak, bilangannya melebihi kapasitas yang ada, atau bagaimana. Nah, biasanya diambil dari register. Kemudian ada namanya shifter. Shifter ini digunakan untuk pergeseran. Kapan dilakukan pergeseran? Ketika operasi aritmatika kali atau bagi. Ya, kenapa? Karena di dalam operasi aritmatika ini menggunakan logika pergeseran. Ya, tambah dan geser. Jadi setiap kali susun bilangan itu, kalau operasi kali ya, setiap dia ditambahkan kemudian dia pasti akan digeser. Nah, ini berlaku untuk aritmatika ya, fungsi aritmatika. Kemudian ada komplementer. Komplementer ini digunakan untuk mendapatkan negatif dari suatu bilangan. Ya, negatif dari suatu bilangan. Misal saudara ingin melakukan pengurangan penjumlahan 7 ditambah dengan negatif 2 misalnya ya, 7 ditambah dengan negatif 2. Bagaimana mendapatkan nilai negatif pada komputer atau pada CPU yaitu menggunakan komplementer. Nah, ini akan Bapak bahas pada bab selanjutnya tentang aritmatika integer ya, aritmatika integer. Kalau nggak salah di mata kuliah metode penghasilan analisis ini juga sudah dibahas. Kemudian aritmatika and logical boolean ini gunanya adalah untuk melakukan operasi aritmatika juga ya. Nah, dalam penggunaan logika booleannya biasanya menggunakan gerbang n
XOR ya, menggunakan XOR. Oke. Nah, ini adalah logika yang sering digunakan dalam struktur internal CPU. Nah, untuk register ini di awal tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya fungsinya adalah menyimpan data yang akan digunakan oleh CPU di mana sifatnya adalah sementara saja ya. Jika datanya masih dipakai, maka dia akan di register. Kalau tidak, dia akan dikirim ke bus internal CPU untuk dikirim ke alamat sebelumnya. Akan dikeluarkan dari CPU. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari CPU. Ya, fungsi dari CPU di sini dijelaskan bahwasanya fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Nah, ini Bapak cut dulu nih. Menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Berarti semua program sudah diinstal ya, diinstal pada RAM itu akan dijalankan dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Nah, alur perintah ini berarti kalau misalnya saudara menggunakan, maka dia akan diambil instruksi, kemudian diuji, kemudian baru dieksekusi. Oke. Nah, pandangan yang paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengulangan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan atau disebut dengan operasi pembacaan instruksi atau disebut dengan siklus fetch atau operasi fetch, dan operasi pelaksanaan instruksi atau disebut dengan execute. Nah, jadi langkah-langkah yang pengambilan instruksi atau cara mengambil instruksi dari CPU ini adalah dengan menggunakan dua langkah, yaitu operasi pembacaan, kemudian operasi pelaksanaan atau eksekusi. Nah, apa saja aksi dari CPU? Nah, sebelum kita melihat bagaimana operasi pembacaan dan operasi pelaksanaan instruksi atau eksekusi, maka kita lihat dulu aksi CPU. Nah, berarti harus kita garis bawahi bahwasanya aksi CPU itu ada 4. Yang pertama adalah CPU ke memori atau sebaliknya, memori ke CPU. Nah, ini adalah perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Nah, berarti kalau misalnya operasinya adalah CPU ke memori atau CPU ke I/O atau sebaliknya, maka operasinya atau aksinya adalah perpindahan data. Jadi kalau dari CPU ke memori atau dari memori ke CPU atau dari CPU ke I/O atau I/O ke CPU, maka aksi yang dikerjakan adalah perpindahan data. Maaf ya bahasanya terbalik-balik. Nah, kemudian pengolahan data, CPU akan membentuk sejumlah operasi aritmetika dan logika terhadap data. Kemudian ini adalah kontrol. Ini merupakan interaksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urutan eksekusi. Nah, ini adalah aksi-aksi dari CPU. Nah, kenapa perpindahan data antara CPU memori dan CPU ke I/O? Karena memang untuk proses pengolahan data itu letaknya berada pada CPU. Jadi selagi datanya akan diolah, maka perpindahan yang digunakan adalah perpindahan data. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada pengambilan instruksi-instruksi ya dengan cara mengambil instruksi-instruksi. Nah, bagaimana cara mengambil instruksi? Maka dia terdiri dari dua siklus, dua operasi atau dua siklus. Pertama, siklus fetch, di mana siklus ini adalah mengambil instruksi berikutnya. Kemudian ada siklus eksekusi, yaitu mengeksekusi instruksi tersebut. Ya, instruksi tersebut. Nah, hal ini itu merupakan proses ketika ada instruksi lain yang akan dikerjakan. Nah, kalau misalnya sudah selesai dieksekusi, maka dia akan langsung saja balik. Ambil lagi, eksekusi lagi, balik lagi. Nah, gitu aja tuh. Nah, ini disebut dengan routine interupsi. Routine instruksi. Nah, instruksi. Jadi itu aja kerjanya. Nah, kalau misalnya ada suatu kondisi ketika saudara membuka sebuah program, kemudian ada delay karena terlalu lama, saudara mengklik lagi. Nah, itu artinya siklusnya belum sampai kepada siklus pengambilan. Berarti
ada eksekusi yang di-halt, ditunggu atau di-pause, sehingga dia harus memastikan bahwa ini dipakai atau tidak. Nah, biasanya kalau terlalu lama responnya, maka dia akan diabaikan, kemudian nanti dia akan mengambil tanda operasi yang sudah kerjakan tadi. Kan sudah tadi mengklik sesuatu program sebanyak 2 kali, maka program tersebut akan dijalankan 2 kali. Kalau misalnya ada bentuk game, maka dia akan memberitahu bahasanya program ini sudah dibuka. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus fetch atau siklus pengambilan. Ya. Nah, pada siklus pengambilan ini ada beberapa langkah-langkahnya. Nah, pada setiap siklus instruksi, awalnya akan membaca instruksi dari memori. Jadi awalnya membaca instruksi dari memori. Nah, di sini terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter. Jadi ada yang mengawasi setiap pembacaan instruksi dari memori. Nah, memori di sini bukan hard disk, ya hard disk, tapi yang diakses adalah RAM. Ya, yang diakses adalah RAM, bukan hard disk, tapi adalah RAM. Kemudian PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Ya, setiap kali CPU membaca instruksi. Kemudian instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Bukan dibuat ya, tapi dimuat. Dia bukan bisa membuat, tapi dimuat dalam register instruksi. Jadi setelah dia dibaca, kemudian dia akan diawasi oleh program counter. Kemudian nanti dia akan diletakkan di instruction register. Nah, kemudian instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Nah, untuk supaya bisa dibaca melalui kode-kode biner, maka dia ada proses yang disebut dengan konversi. Nah, konversi ya, dalam bentuk konversi atau bapak singkat dengan K. Oke. Ini maaf ya, ada orang guru di depan. Ada orang guru, kalau misalnya ada suara-suara yang aneh-aneh, tolong dimaklumi saja. Nah, berikutnya adalah siklus eksekusi. Tadi sudah ada siklus pengambilan dan siklus eksekusi. Nah, siklus eksekusi ini menggunakan register. Ya, menggunakan register. Nah, isinya apa? Isinya adalah instruction pertama yang digunakan itu adalah instruction address calculation. Nah, ini dicatat dulu ya. Ini dicatat dulu supaya untuk memahami diagram eksekusi selanjutnya sudah bisa paham. Oke. Kemudian ada instruction fetch. Berarti kalau fetch itu berarti pengambilan, mengambil instruksi. Kalau ada fetch itu berarti mengambil. Kalau fetch itu bahasa supaya bisa menerjemahkan, kalau fetch itu mengambil. Diambilnya itu kalau tidak di hard disk, kalau tidak di RAM. Ya. Kalau misalnya dia fetch, misalnya apa nih? Pertama instruction fetch, kemudian operand fetch, ya, operand fetch, kemudian operand store. Nah, ini biasanya mengambil fokusnya berada pada hard disk atau memori. Sisanya seperti instruction address register, calculation, ya. Ini berarti mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya. Ya, kalau misalnya calculation itu berarti dia mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya. Contoh misalnya operand address calculation. Ini berarti menentukan alamat operand. Ya, menentukan alamat operand. Nah, ini dilakukan apabila melihat operansi operand pada memori. Kemudian selanjutnya adalah decoding. Nah, kalau dia ada bahasa decoding, ini berarti menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Kalau decoding itu kalau bahasa kitanya menerjemahkan. Nah, dia menerjemahkan operasi apa yang akan dikerjakan. Kemudian data operation ini biasanya mengambil. DO ini biasanya mengambil
atau membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Kalau dalam pelaksanaannya biasanya dia mengambil nih, kalau tidak salah ya. Nah, sekarang kita lihat siklus eksekusi. Nah, ini adalah siklus eksekusi. Tadi dia sudah diambil, sekarang dia dibuat dieksekusi ya. Bagaimana alurnya? Yang pertama adalah kita bagi dulu. Kita bagi dua dulu. Yang bagian atas ini aksi CPU ke memori atau ke modul I/O. Nah, memorinya di sini berarti ke RAM ya. Kalau misalnya data tidak ada di RAM, maka dia akan diambil ke hard disk, nanti dimuatkan ke CPU. Oke. Kemudian modul I/O. Modul I/O. Nah, kalau misalnya yang di bawah ini, ini operasinya berada di internal CPU. Oke. Nah, pertama adalah instruction fetch. Ini Bapak jelaskan dulu. Instruction fetch atau IF itu adalah pengambilan instruksi. OF itu adalah operand fetch. OS itu adalah operand store. Jadi operand itu adalah nilai yang dikenai operasi. Operand nilai yang dikenai operasi. Misalnya saudara menggunakan operasi penjumlahan 2 tambah 3. 2 tambah 3. Nah, 2 dan 3 ini adalah operan. Tambah ini adalah operasi penjumlahan. Ya, operasi penjumlahan. Nah, 2 dan 3 ini adalah nilai yang dikenai operasi. 5 adalah hasil dari operasi. Nah, 5 ini yang dimasukkan ke dalam operand store. Dimuatkan ke dalam memori atau modul I/O. Gampang ya. Nah, kemudian kalau misalnya datanya diambil, pertama datanya diambil dulu nih dari memori atau modul I/O. Kemudian nanti masuk ke instruksinya. Ya. Kita ambil dulu misalnya kalau 5 ini, kalau 5 ini digunakan, masih tetap akan digunakan untuk operasi berikutnya. Misalnya 5 dikurang 3. Oke, berarti 5-nya kan sudah ada nih. 5-nya sudah ada. Nah, dia masukkan ke instruksi berikutnya. Berarti ada IAC. Kita definisi dulu IAC. Ya, IAC adalah Instruction Address Calculation, yaitu mengkalkulasikan dan menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Berarti tentukan dulu alamat instruksi ya, ke alamat yang akan digunakan. Tentukan alamat instruksi berikutnya. Ya. Kemudian instruction fetch, kemudian mengambil instruksinya. Nah, di sini instruksinya adalah operasi pengurangan. Berarti di sini diletakkan kurang. Berarti sudah ada tanda kurang di sini. Kemudian EOD. Kita cek EOD. EOD adalah Instruction Operand Decoding. Berarti menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang dibentuk dan operan yang akan digunakan. Berarti tadi ditentukan bahwasanya nilainya adalah negatif. Operasi negatif. Operasi pengurangan. Nah, pengurangan itu akan dimasukkan ke EOD. Ya, kemudian diterjemahkan. Masukkan dia ke OAC. OAC adalah Operand Address Calculation. Operand Address Calculation. Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Ya. Hal ini apabila melibatkan referensi operan dari memori. Jadi kalau misalnya ada nilai yang akan diambil, maka nilainya string tersebut akan dimasukkan ke dalam input, ke dalam string vektor. Yang 5 tadi sudah ada, tinggal ambil 3. Maka isi 3 akan diambil dari memori atau dari modul input output. Ya.
kemudian masukkan ke OF. Apa itu OF? OF adalah operand fetch, mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Nah, ini baru dia nih. Oh, ternyata prosesnya di atas ini. Jadi ini prediksi. Nah, ini operasi internal CPU. Kemudian nanti diambil datanya melalui OF, operand fetch. Kemudian nanti di DO. Diperhatikan ya, tapi DO, data operation, berarti membentuk operasi yang diperintahkan. Yang membentuk operasi yang diperintahkan, berarti operasinya adalah operasi pengurangan. Ini kurang 5, dikurang 3, kemudian masukkan ke OAC. Operan OAC ya. Operan address calculation. Nah, masukkan ke OAC, kemudian nanti masukkan dia ke operan store ya. Operan store. Nah, kalau misalnya datanya masih akan digunakan untuk operasi berikutnya, biasanya ini akan dimuatkan ke dalam akan dimuatkan ke dalam OAC, operand address calculation. Tinggal nanti kalau misalnya ada data baru maka dimasukkan ke dalam OF, operand fetch. Jadi diambil ke memori. Jadi ini adalah akses CPU ke memori, ini adalah akses internal CPU. Nah, ini adalah proses yang ada pada prosesor. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang interupsi. Nah, nanti sudah bisa ulang-ulang lagi ya terangannya. Nah, di interupsi, fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengolahan instruksi dari CPU kepada routine interupsi. Hampir semua modul, baik memori dan I/O, memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, kemudian tujuan dari interupsi. Secara umum, untuk manajemen pengisian routine instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul I/O maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Disebabkan itu, kecepatan instruksi masing-masing modul berbeda. Maka dibuatlah yang namanya interupsi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sinkronisasi kerja antar modul, baik memori maupun modul-modul input-output. Nah, ada beberapa kelas sinyal interupsi. Ya, ada beberapa kelas sinyal interupsi. Yang pertama adalah program, yaitu interupsi yang dibandingkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya adalah arithmetic overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Kemudian timer adalah interupsi yang dibagikan pewaktuan dalam prosesor. Nah, sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga adalah kelas sinyal interupsi untuk input dan output. Nah, sinyal interupsi yang dibagikan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang kelas sinyal interupsi, yang paling sering ditemukan adalah kelas sinyal interupsi untuk I/O. Apa contohnya? Tas habis, tinta habis, flash disk error, atau data flash disk tidak bisa terbaca atau ada virus di dalam flash disk. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari kelas sinyal interupsi. Ini biasanya diberikan dalam bentuk notifikasi kepada kita, ditekan user ini ada misalnya sudah gunakan flash disk, kemudian sudah inputkan ke dalam komputer. Kemudian nanti ada notifikasi bahwasanya datanya ada virus. Nah, itu juga merupakan sebuah sinyal interupsi. Kemudian hardware failure. Nah, ini biasanya ditemukan oleh para orang-orang yang memperbaiki perangkat komputer. Ya, biasanya teknisi ya, biasanya sebenarnya teknisi komputer. Nah, hardware failure ini biasanya sering digunakan. Ya, ini juga merupakan kelas sinyal dari interupsi. Baik dia yang bisa dideteksi langsung atau dia yang sudah mati total. Bahkan yang mati total pun jika dideteksi dengan bukan deteksi ya, dia akan memberitahu misalnya sudah punya memori atau RAM yang sudah error atau tidak bisa digunakan lagi, biasanya ada bunyi atau tanda menandakan bahwasanya itu sudah kesalahan pada RAM. Nah, itu juga merupakan sinyal interupsi tapi dalam bentuk pesan suara atau dalam bentuk bunyi ya. Dalam bentuk bunyi ya, bukan dalam suara. Oh, ini error bukan. Tapi dalam bentuk
bunyi bip ya. Nah, kemudian ada proses interupsi. Nah, ada 5 proses dari interupsi. Nah, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengisi instruksi lain. Nah, sejak dibuatnya proses interupsi ini, maka ada istilah multitasking. Jadi satu program bisa satu prosesor bisa mengerjakan banyak program. Nah, suatu saat modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan instruksi yang dijalankannya untuk menghandle routine interupsi. Nah, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Nah, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsinya diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Nah, biasanya interupsi diterima atau ditangguhkan itu biasanya disebut dengan sinyal HALT ya. Nah, HALT itu akan dicatat nilainya oleh program counter. Misalnya saudara sedang mengerjakan program, kemudian saudara ngeprint. Nah, ketika ngeprint kertasnya habis, maka kertas habis itu adalah interupsi kepada saudara untuk memperbaiki interupsi yang diberikan. Berarti saudara perbaiki dulu kertasnya tadi, kemudian dia akan lanjutkan proses pencetakan atau ngeprint. Kemudian nanti baru Anda bisa mengerjakan programnya kembali. Nah, itu adalah dalam bentuk proses interupsi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya instruksinya yang ditangguhkan? Nah, apa yang dilakukan oleh prosesor ketika interupsi ditangguhkan? Yang pertama, prosesor menemukan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Nah, tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lainnya yang relevan. Nah, prosesor menyetel program counter ke alamat awal routine interupsi handler. Nah, jadi ketika dia ditangguhkan, maka dia akan mencatat atau menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Nah, berarti ada langkah yang dikerjakan oleh prosesor ketika ada interupsi yang diberikan. Nah, kalau dia ditangguhkan, berarti dia catat dulu. Nah, bagaimana bentuk siklus eksekusinya? Nah, siklus eksekusinya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja perbedaannya apabila dia diizinkan. Nah, ini saja nih. Apabila dia diizinkan, maka ini akan ada halt. Kalau interupsinya dikerjakan, maka eksekusi yang sedang dikerjakannya di stop. Nah, ini akan dijalankan. Setelah dijalankan, dia akan kembali ke atas. Nah, di sini program counter akan mereset kembali bahwasanya ada program yang akan eksekusi. Jadi dia tidak ambil lagi perintah yang baru, tapi mengeksekusi nilai yang ada pada HLT-nya. Nah, baru nanti dieksekusi. Kalau misalnya ada lagi interupsi, maka dia akan halt dahulu. Tetap akan dihentikan dulu sementara, di halt. Kemudian eksekusi terus. Nah, ini operasi yang selalu dikerjakan secara terus-menerus. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya sistemnya interupsinya ganda? Bukan operasi ya, sistem interupsi ganda atau multiple interrupt. Misalnya kita pause dulu ya. Pause tadi ya sebentar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada interupsinya ganda atau dalam waktu bersamaan ada dua interupsi secara bersamaan. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan atau ngeprint dengan perintah selesai ya. Sampai itu dimungkinkan dari saluran komunikasi akan memberikan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Lanjut ya. Sedikit lagi selesai. Nah, apa yang dikerjakan? Ya, ada beberapa langkah yang digunakan untuk pendekatan instruksi interupsi ganda. Ya, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pendekatan ini disebut dengan proses instruksi sekuensial. Disebut dengan pendekatan interupsi sekuensial. Nah, atau berurutan. Apa langkahnya? Yaitu menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi ditangani prosesor. Ini bisa menolak ini. Kemudian ada setelah prosesor selesai menangani suatu instruksi, maka instruksi yang lain baru ditangani. Nah, berarti dia ada yang pertama adalah sekuensial. Kalau sekuensial itu dia harus berurutan, harus mana yang dulu datang itu yang dieksekusi. Ya.
Kemudian ada instruksinya bersarang, yaitu mendefinisikan prioritas bagi instruksi. Nah, instruksi handle akan mengizinkan instruksi berprioritas lebih tinggi ditangani lebih dahulu. Nah, kita lihat contoh yang sekuensial, instruksi sekuensial. Nah, jika ada dua buah instruksi X dan Y, ya, X dan Y. Nah, kalau misalnya dia sekuensial, maka yang lebih dahulu datang yang akan eksekusi. Misalnya nih, ini user program. Ini dijalankan seperti biasa. Tiba-tiba pada baris tertentu ada instruksi untuk menghandle instruksi atau instruksi X. Ya, instruksi X. Nah, instruksi X. Nah, kalau misalnya instruksi X ini udah selesai, baru dia akan mengeksekusi instruksi yang ada pada Y. Ini disebut dengan sequential interruption. Nah, kemudian ada yang namanya nested instruksi atau instruksi bersarang. Nah, biasanya ini melihat dari tingkat prioritas dari sebuah instruksi. Artinya, ketika pada baris tertentu ada sebuah instruksi, maka instruksi ini lebih penting dari user program, maka ini akan diizinkan, kayak diizinkan. Nah, pada saat baris tertentu atau baris program tertentu ada instruksi lagi. Nah, kalau misalnya instruksi ini lebih tinggi posisinya dibandingkan instruksi yang sedang dieksekusi, maka ini akan dieksekusi. Ya, sampai dia selesai, kemudian baru dikembalikan ke instruksi selanjutnya, instruksi yang sedang dikerjakan atau instruksi handle X, kemudian baru nanti kembali ke user program. Nah, baru dieksekusi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari multiple instruksi. Nah, kemudian misal contoh kasus nih. Ada 3 perangkat input dan output. Pertama printer, disk, kemudian saluran komunikasi. Nah, masing-masing prosesnya 2, 4, dan 5. Bagaimana proses instruksinya? Ya. Nah, pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengumpulan data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta instruksi. Nah, prosesnya adalah pengalian instruksi instruksi modul komunikasi. Nah, di sini berarti sudah ada pengalihan dari pengeksekusian sebuah printer karena komunikasinya lebih tinggi. Ya, saluran komunikasi lebih tinggi pada printer, maka printer yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi instruksi disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka instruksi disk ditangguhkan. Artinya, jika ada yang lebih tinggi yang masuk, misalnya 2 ini digunakan untuk printer, 3 digunakan untuk disk, 5 digunakan untuk saluran komunikasi atau PDS. Sebentar ya, ini Bapak post lagi nih videonya. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwasanya 2 prioritas 2 itu adalah untuk printer, 3 itu adalah disk, yang kelima adalah untuk sistem komunikasi. Nah, pada kasus ini yang pertama diinstruksi adalah printer. Ya. Kemudian pada saat anggap saja printer ini X, kemudian ada instruksi dari Y. Ini ada Y. Kita masukkan Y. Nah, ini Y. Nah, berarti ketika instruksi X sedang dieksekusi, ada masuk instruksi dari Y. Karena Y-nya lebih tinggi, maka Y akan dieksekusi. Nah, pada saat Y dieksekusi, maka ada instruksi dari disk. Nah, pada disk ini, maka tingkat prioritasnya adalah sistem komunikasi, maka instruksi untuk Z misalnya, ini ditangguhkan. Berarti instruksi Z ini ditangguhkan sampai dia selesai. Nah, kalau misalnya Z-nya sudah selesai, maka instruksi yang dikerjakan itu adalah instruksi untuk si Z. Baru nanti dikembalikan kepada si X. Nah, kalau misalnya X-nya sudah selesai, baru nanti dikembalikan ke user program. Nah, berarti kalau misalnya dia berdasarkan skala prioritas, nah pasti menggunakan yang namanya nested atau bersarang. Oke. Nah, itu kira-kira bentuk dari kinerja dari CPU.
ya secara umum gambarannya tentang dia CPU. Nah, oke, baik, Bapak rasa cukup pertemuan kita untuk kali ini. Nanti saudara silakan tulis di kolom komentar apa disebut dengan nanometer. Kemudian berapa nilai teknologi yang digunakan untuk AMD Ryzen dan AMD Ryzen dan Intel Core i7 atau i9. Ya. Silakan tulis di kolom komentar. Bapak rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.